Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Como 1907 tolak datangkan Tom Haye, tak disangka ternyata pemain incarannya berlabel kelas dunia. Ada apa dengan Elkan Bagot? Tidak ada nama Elkan Bagot, Shin Tae-yong panggil 22 pemain untuk hadapi Irak dan Filipina. Protes ke Erick Thohir terkait harga tiket timnas Indonesia mahal. Netizen mau teror pemain Irak malah diteror PSSI. Como 1907 malah tertarik pada Rafael Struij, tapi syaratnya berat. Alhamdulillah selamat. Pesawat yang ditumpangi pemain timnas Indonesia Justin Hubner hampir mendarat di laut. Terbang ke Thailand. Temui Madam Mepang, ini rencana Erick Thohir untuk sepak bola Asia Tenggara. Mantap Bang J. Venezia dukung J. Itzes bela Indonesia versus Irak dan Filipina. Pantas gelandang timnas Indonesia Tom Haye tak dilirik. Como 1907 ternyata menargetkan pemain kelas dunia di bursa transfer musim panas. Como 1907 terus berupaya untuk meningkatkan kualitas skuad setelah memastikan promosi ke Serie A musim depan. Beberapa nama pun dikaitkan dengan Como 1907 yang salah satunya adalah Tom Haye. Gelandang 29 tahun ini dipastikan bakal meninggalkan SC Heerenveen setelah kontraknya tidak diperpanjang. Banyak rumor menyebutkan bahwa Tom Haye akan berlabuh ke Ilariani setelah sempat diincar pada jendela transfer musim dingin lalu. Namun petinggi Como 1907 memastikan bahwa Tom Haye tidak masuk rencana transfer musim panas mendatang. Tom Haye dianggap belum memenuhi standar yang dibutuhkan Tom Haye untuk bertarung di Serie A musim depan. Como 1907 dilaporkan sedang mengincar beberapa pemain kelas dunia untuk didatangkan. Media asal Spanyol Sport melaporkan bahwa Como 1907 mengincar Luka Modric dan Pedro Rodriguez. Penguatan untuk musim depan bisa jadi penting dan dua nama besar seperti Luka Modric dan Pedro Rodriguez telah dikaitkan. Modric dirumorkan bakal meninggalkan Real Madrid pada akhir musim ini setelah kontraknya tidak diperpanjang. Meski demikian, pemain asal Kroasia ini bertekad untuk bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong resmi mengumumkan skuad yang akan bertanding melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 22 pemain dipanggil arsitek asal Korea Selatan tersebut. Di bulan Juni mendatang, timnas Indonesia akan memainkan dua laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menjamu Irak dan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dua laga ini sangat krusial bagi skuad Garuda. Pasalnya timnas Indonesia punya peluang yang cukup besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Untuk dua laga ini, Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil pemain-pemain terbaik timnas Indonesia. Ada total 22 pemain yang dipanggil oleh sang pelatih. Jika dibandingkan dengan skuad yang berhadapan dengan Vietnam, ada beberapa pemain yang tidak dilibatkan Shin Tae-yong. Sebut saja Edo Febriansah, Wahyu Prasetyo Witan Sulaiman, Rachmat Irianto, Arkan Fikri, Ramadan Sananta dan Hoki Caraka tidak dilibatkan di jeda internasional kali ini. Selain itu, Elkan Bagot juga tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong kendati kondisi sang bek saat ini lagi tidak mengalami cedera. Di laga kali ini, Shin Tae-yong melibatkan banyak pemain timnas Indonesia U23 yang berlaga di Piala Asia U23 2024 kemarin.
Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand diajak bermain di laga krusial ini. Sementara pemain-pemain diaspora seperti Justin Hubner, Nathan Chu Aon, dan Ivar Jenner juga dipanggil Shin Taeyong. Netizen berbondong-bondong protes ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkait harga tiket pertandingan Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina mahal. PSSI memang baru merilis harga tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina Rabu. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Irak pada 6 Juni 2024. Kemudian, laga selanjutnya skuad Garuda akan menjamu Filipina pada 11 Juni 2024. Dua pertandingan ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Jelang menghadapi laga ini, PSSI pun telah merilis daftar harga tiket Timnas Indonesia. Namun setelah harga tiket pertandingan penting Timnas Indonesia ini dirilis, banyak komentar yang bermunculan. Netizen tak hanya meninggalkan komentar di Instagram Timnas Indonesia saja. Akan tetapi netizen pun kompak meninggalkan komentar di Instagram Erick Thohir. Harga tiket pertandingan tim merah putih ini memang bisa dibilang lebih mahal daripada sebelumnya. Bahkan untuk harga tiket termurah buat kategori Upper Garuda atau Tribun atas itu ada di angka Rp250.000. Apabila pembeli akan membeli tiket terusan, maka untuk dua pertandingan saat Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina, tiket menjadi Rp450.000. Kemudian untuk harga tiket kategori Garuda North Zona 9 dan Garuda South Zona 3 dijual dengan harga Rp550.000. Apabila membeli tiket terusan harganya masih mencapai 1 juta. Sementara untuk Garuda East Zona 8 dan Garuda West Zona 11 harga tiket berada di angka Rp850.000. Untuk harga tiket terusan atau menonton dua pertandingan bisa mencapai 1,5 juta. Sedangkan untuk harga tiket Premium East Zona 6 dan Premium West Zona 1 atau disebut Zona VIP ini berada di harga Rp1.250.000. Melihat daftar harga ini, netizen pun merasa ini sangat mahal. Netizen kompak menunjukkan reaksi keras kepada Erick Thohir yang menyebut harga tiketnya terlalu mahal. Bahkan tak sedikit yang mengeluh kepada orang nomor 1 di PSSI karena harga tiketnya. Selain keluhan-keluhan karena mahalnya tiket yang dijual, tak sedikit netizen yang menyayangkan sikap PSSI ini karena membuat supporter harus berpikir dua kali untuk membeli tiket. Bahkan ada supporter yang berpikir dua kali untuk membeli tiket Timnas Indonesia ini karena terlalu mahal. Ada pula supporter yang mengaku ingin mengajak keluarga besarnya menonton pertandingan Timnas Indonesia secara langsung. Selain itu ada juga supporter yang merasa kecewa karena ia niatnya ingin memberi teror kepada pemain Irak saat melawan Indonesia nantinya. Namun mereka justru mendapat teror duluan dari PSSI karena harga tiket yang terlalu mahal. Perwakilan pemilik Como 1907, Mirwan Suwarso, mengakui tertarik jasa-jasa pemain Timnas Indonesia, Rafael Struijk. Hanya saja ada syarat berat yang harus ditempuh pemain berusia 21 tahun tersebut. Como 1907 merupakan klub yang dimiliki orang Indonesia, Hartono bersaudara. Pada musim 2024/2025, Como 1907 akan berlaga di Serie A usai menjadi runner-up Serie B musim 2023/2024 ini. Lantaran status kepemilikan tersebut, ada harapan besar di kalangan fans agar klub yang bermarkas di Stadion Giuseppe Sinigaglia merekrut pemain Timnas Indonesia. Rafael Struijk jadi pilihan utama di lini depan Timnas Indonesia. Bukan hanya pada level senior, pemain yang kini membela klub Ado Den Haag itu juga tampil apik saat membela Indonesia di Piala Asia U23 2024 lalu. Mirwan menyebut Rafael Struijk sebagai pemain yang menarik. Namun Como 1907 punya stok pemain depan melimpah. Dia harus bersaing melawan Patrick Cutrone, ucap Mirwan. Dia harus bersaing dengan kalau kita beli kualitas striker yang misalnya kayak Andre Belotti, saingannya kayak gitu.
Ngapain kita mengambil pemain kelas dari Indonesia tapi tidak dapat kesempatan bermain? Cutrone jadi bintang Como 1907 di Seri B musim 2023/2024. Ex-penyerang AC Milan itu mencetak 14 gol dan terpilih sebagai pemain terbaik Seri B. Mirwan juga menjelaskan bahwa Tom Haye tidak masuk dalam rencana transfer Como 1907. Menurutnya, karakter dan gaya bermain gelandang 29 tahun tidak cocok dengan tipikal bermain yang diusung Como 1907 musim depan. Tom itu pemain quarterback. Kalau kita main bertahan low block, kita turun ke belakang, dia ideal. Dia bisa duduk di situ ngasih umpan-umpan panjang yang akurat banget, tapi kita mainnya ke atas. Kita main menekan. Tom bukan pemain dengan mobilitas tinggi. Dia sendiri yang pertama kali mengakui itu. Kita perlu pemain yang berbeda. Kita perlu pemain yang bisa agresif untuk menekan. Selain pemain asal Indonesia, Como 1907 juga dikaitkan dengan beberapa pemain top Eropa. Salah satunya adalah Luka Modric yang kontraknya dengan Real Madrid bakal berakhir pada Juni 2024 nanti. Pesawat yang ditumpangi pemain timnas Indonesia Justin Hubner hampir mendarat di laut. Hal itu disampaikan Justin Hubner di stories Instagramnya yang eksklusif @JustinHubner. Klub Justin Hubner Cerezo Osaka akan menghadapi Avispa Fukuoka di lanjutan pekan ke-15 Liga 1 Jepang pada Sabtu 18 Mei 2024. Alhasil Justin Hubner dan kawan-kawan menjalani penerbangan dari Osaka ke Fukuoka. Namun pesawat yang ditumpangi Justin Hubner kabarnya terbang keluar jalur yang seharusnya hingga hampir mendarat di laut. Perjalanan paling seram yang pernah saya jalani, tulis Justin Hubner sambil memasang wajah ketakutan. Untungnya saya masih hidup. Kami hampir saja mendarat di laut, belum diketahui lebih pasti bagaimana kronologi musibah yang dialami Justin Hubner. Tentu harapannya Justin Hubner dan seluruh penumpang dalam kondisi baik-baik saja. Tenaga bek 20 tahun ini sangat dibutuhkan timnas Indonesia saat menjamu Irak dan Filipina di dua laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari dua laga di atas, timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bertemu dengan Ketua Umum FA Thailand, Nualpan Lamsam alias Madame Phang. Pertemuan tersebut menyusul Thailand sebagai tuan rumah Kongres FIFA yang berlangsung di Bangkok sepanjang pekan ini. Erick Thohir mengunggah pertemuannya dengan Madame Phang melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis 16 Mei 2024. Erick Thohir mengungkapkan pertemuan itu berisi diskusi soal sepak bola di Asia Tenggara. Kami berdiskusi tentang sepak bola Asia Tenggara yang kini semakin berkembang, kata Erick Thohir. Erick Thohir mengaku terbuka atas kolaborasi bersama Madame Phang untuk sama-sama memajukan sepak bola Asia Tenggara. Kami juga terbuka untuk kolaborasi demi memajukan sepak bola Asia Tenggara dan bisa bersaing di level Asia. FIFA memilih Thailand sebagai tuan rumah Kongres FIFA ke-74. Thailand pun keluar sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah di Kongres tahunan ini. Klub Italia Venezia mendukung penuh Jay Itzes yang dipanggil timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina pada kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI telah mengumumkan daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia yang dirilis terdapat nama pemain Venezia Jay Itzes. Venezia pun mengaku mendukung Jay Itzes agar berhasil bersama timnas Indonesia. Jay Itzes dipanggil ke timnas Indonesia. Bek Venezia FC Jay Itzes dipanggil timnas Indonesia untuk babak putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Jay Itzes bersama Venezia kini akan berjuang di semifinal playoff promosi ke Serie A Liga Italia pada 21 Mei dini hari waktu Indonesia Barat dan 25 Mei dini hari waktu Indonesia Barat mendatang.
Jika menang di semifinal, Venezia akan berlaga di final playoff promosi Serie A pada 30 Juni dan 2 Juni waktu Italia. Kemungkinan Jay Itzes akan absen membela timnas Indonesia saat melawan Tanzania pada laga uji coba di Stadion Madia pada 2 Juni mendatang. Namun Bang Jay masih memiliki peluang main lawan Irak pada 6 Juni mendatang di GBK. Indonesia kini menempati peringkat kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 7 poin dari 4 pertandingan yang telah dijalani. Indonesia kini tertinggal 5 poin dari Irak yang berada di puncak klasemen sementara grup F dan sudah memastikan diri lolos ke putaran ketiga. Kemudian di peringkat ketiga grup F ditempati Vietnam dengan mengemas 3 poin dari 4 pertandingan yang dilakoni. Sedangkan di peringkat keempat grup F ditempati Filipina yang mengemas 1 poin dari 4 pertandingan yang dijalani. Indonesia memiliki 2 pertandingan sisa di grup F yaitu melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni. Kedua laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Sebelum menghadapi Irak, timnas Indonesia akan menjalani uji coba melawan Tanzania di Stadion Madia pada 2 Juni mendatang.